teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Yes, senang sekali kalau saya bisa share ini tentang flash report di Januari 2022 ini. Nggak berasa nih, kita udah masuk di bulan Februari nih. Tapi teman-teman, ini flash report ini, teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi mau beli properti, nah ini bisa menjadi acuan bagaimana nih harga-harga properti khususnya rumah-rumah second se-Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih nih yang udah subscribe YouTube channel Ruby Herman. Semoga bisa bermanfaat dan jadi generasi muda keren punya properti. So, we gonna start untuk bagaimana nih trennya flash report ya, flash report dari 2022 Januari. Oke, ini dia nih. Tren pasaran harga rumah second Januari 2002 berdasarkan rumah123.com. Ini dia ya, rumah123.com. Oke, kita mau mulai nih teman-teman. So, simak video berikut ini. Oke, baik, kita mulai ya teman-teman ya. Yes. Ini ada sambutan dari manajemen. Oke, sekarang kita mau mulai aja. Yes. Nah, harga second di Indonesia, harga rumah second di Indonesia meningkat tipis 0,1 pada Januari 2021 nih. Supply-nya naik sebesar ya 4,6% di tahun 2021. Wow, oke. Kita lihat nih secara keseluruhan ya. Harga rumah di Desember meningkat ya. Harga rumah second ya, lihat nih meningkat. Ini berdasarkan kalau dibandingkan dari Desember 2021. Secara year on year harga rumah lebih tinggi 3,5%. 7 dari 13 kota dalam indeks kami mencatatkan kenaikan month on month-nya. Ya, Medan mengalami kenaikan harga sebesar 2,5%. Kemudian juga 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga sebesar ya dari year on year sebesar 15,6%, dan paling kenaikan harga tahunan tercepat terjadi di Medan. Ada apa dengan Medan nih? Kok bisa naiknya dahsyat banget ya, 15,6%. Oke, kemudian nah ini teman-teman, di Jabodetabek secara month on month ya, Jakarta, Depok, dan Bogor mengalami kenaikan harga sebesar 0,4, 0,6, dan 0,7% berurutan, sedangkan Tangerang dan Bekasi mengalami penurunan sebesar 0,3 dan 0,2% berurutan. Secara year on year dari Januari 2021 hingga Januari 2022, harga di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan juga Bekasi naik nih. 1,7%, 4,5%, 9,8%, 4,8%, dan 3,6%. Nah, kok bisa naiknya sampai dahsyat banget ya, sampai 9,8%? Ya, balik lagi permintaan ya, supply dan demand. Oke, nah kemudian juga untuk kota-kota besar ya di Pulau Jawa secara month on month harga di Bandung dan Surabaya bertumbuh 0,2% dan 0,1%. Sementara harga di Semarang, Jogja, dan Surakarta turun 0,4, 1,8, dan 0,5. Yes. Secara year on year harga di Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, dan Surakarta naik nih. Jadi kalau di Bandung 1,7%, Surabaya 0,5%, Semarang 3,2%, dan Yogyakarta 10,5%, dan untuk Surakarta 2% berturutan. Oke, terus gimana kalau observasinya di kota-kota besar di luar Pulau Jawa ya, di harga di Medan dan di Makassar naik 2,5% dan 0,8% di Januari 2022. Kemudian dibandingkan Desember 2021, harga di Denpasar tetap sama di bulan ini. Secara year on year, harga di Medan dan Makassar naik 15,6%, dahsyat ya, dan 4%. Sementara Denpasar turunnya sebesar 3,9%. Wah, oke. Kemudian kita lihat nih volume supply meningkat ya di Januari 2022 dari Desember 2001 menurut indeks supply rumah second di 99 slash rumah 123 R123 ya. Nah, kalau kita lihat nih secara year on year-nya volume supply-nya lebih tinggi nih meningkat nih. Oke, secara year on year-nya meningkatnya supply-nya 16,3% lebih tinggi dibandingkan Januari 2021. Wah, cukup meningkat ya teman-teman ya.
Oke, poin ke-6 sekarang kita lihat sini. Perihal listingan enquiries rumah, lokasi paling populer adalah Tangerang. Oh, selamat nih. Tangerang dengan persentase 14,7% dari total listing enquiries rumah di Indonesia bulan ini. Lokasi terpopuler kedua adalah Jakarta Selatan dengan pangsa pasar 11,1%, diikuti oleh Jakarta Barat sebesar 10,7%. Secara month on month, kota yang peningkatannya proporsi enquiries terbesar di bulan Januari 2002 adalah Tangerang sebesar 1,2%, diikuti Jakarta Selatan dengan kenaikan 1,1%. Sementara secara month on month, proporsi penurunan enquiries terbesar di Semarang dengan penurunan sebesar 1,4%, diikuti oleh Jakarta Barat dan juga Bandung dengan penurunan masing-masing yaitu 0,6%. Nah, teman-teman, ini merupakan ya pasar rumah second, supply rumah second, RSI, rumah bulanan Indonesia. Kita lihat ini teman-teman indeksnya, teman-teman bisa share screen boleh juga, silakan, atau di teman-teman bisa lihat ya. Kemudian juga ini juga ya RPI rumah bulanan Indonesia. Nah, teman-teman, ini merupakan RPI rumah bulanan Indonesia, basis indeksnya Januari 2020 dengan 100. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk harga rumah second. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini nih. Harga rumah second di Jabodetabek, teman-teman, sekali lagi bisa screenshot nih. Nah, ini nih ya. Kalau tadi kan sudah dipaparkan, nah bagaimana ya kenaikannya? Nah, ini juga. Oke, kemudian juga Indonesia versus Jabodetabek. Iya, kita lihat nih. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang biru Indonesia, ya ini. Kemudian yang warnanya pink Jakarta, yang hijau Tangerang. Tuh lihat ya, Tangerang mengalami peningkatan yang luar biasa. Oke. Nah, ini Indonesia, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Kita lihat, wah, Bekasi juga mengalami harga yang cukup tinggi ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau harga rumah second khususnya di Pulau Jawa, nah ini teman-teman, ini ada indeksnya. Ya. Silakan teman-teman mau screenshot. Silakan. Yang pasti di Indonesia 105,6 di tahun Januari 2022, Bandung 109,5, Surabaya 100,9, Semarang 104,7, Yogyakarta 109,1, dan Surakarta 100,2. Nah, ini merupakan Indonesia versus kota besar di Pulau Jawa. Kita lihat ya, Bandung mengalami lumayan tinggi ya, banding Indonesia dan Surabaya. Oke, dan ini kalau Indonesia, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Di mana Yogyakarta mengalami ya sempat naik, tapi turun juga, tapi tetap tinggi ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau harga second di kota besar di luar Pulau Jawa. Oke, teman-teman bisa screenshot tergantung teman-teman daerah mana nih. Apakah Indonesia, Medan, Denpasar, dan juga Makassar. Selanjutnya ini Indonesia versus kota besar di luar Pulau Jawa. Ya, Indonesia, Medan, Denpasar, dan juga Makassar. Lihat tuh, wow, Medan ya peningkatannya sangat tinggi sekali. Ada apa dengan Medan? Mungkin pembangunan infrastruktur dan juga mungkin pembangunan di Kota Medan lagi tinggi dan juga butuh hunian ataupun rumah ya. Oke, teman-teman, indeks perubahan harga ya, kalau dilihat Medan itu ya
15%, 15,6% perubahannya dalam setahun. Kalau sebulan 2,5%, ya. Jogja 10,5%, ya. Depok, Jawa Barat 9,8%, Bogor 4,5%, Tangerang 4,5%, Makassar 4%, ya. Bekasi 3,6%, Semarang 3,2%, Surakarta 2%, Bandung 1,7%, Jakarta 1,7%, Surabaya 0,5%, Denpasar, ya, itu minus ya, minus 3,9%. Oke, nah itu teman-teman. Ini dia kalau harga per square meter dari Jakarta Barat, ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Nah, silakan bisa di screenshot ya. Jadi ini merupakan harga ya, 60 meter ini kurang lebihnya. Tangerang tuh 60 meter tuh 650 juta. Yes. Nah, sampai dengan Makassar. Nah, ini. Nah, teman-teman tepat sekali nih kalau yang mau beli properti dari 60 meter sampai 90 meter ya, banyak yang cari gitu kan ya. Nah, ini rate harganya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa memiliki properti. Nah, ini tadi. Ya, ini merupakan analisa harga. Ya, berdasarkan tadi kalkulasi kurang dari 100 listing gitu ya. Kalau angka pada kolom abu-abu merupakan hasil kalkulasi yang kurang dari 100 listing tuh. Kalau abu-abu ini yang di Jogja nih berarti ya. Sama di Surakarta ini. Oke, teman-teman. Nah, ini lokasi populer. Nah, lokasi populer nih. Ya, Inquest of Top 20 Cities ya. Itu dia. Kita bisa lihat mana yang daerah-daerah yang diminati gitu ya. Oke, Tangerang ya. Tangerang itu tertinggi tuh 14,7%. Terus juga Bandung itu. Yang lain masih so-so. Teman-teman bisa screenshot. Oke, itu aja nih teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat 99 Group ya, buat flash report rumah second. Ya, teman-teman, nah semoga bisa bermanfaat ya. Yang pasti teman-teman sebelum beli properti pastikan juga untuk lihat ya harga properti tersebut, harga propertinya di rumah123.com. Banyak sekali listingan-listingan yang teman-teman bisa cari itu. Ya kan? Oke, teman-teman jangan lupa juga nonton Kata Ruby ya di YouTube channel rumah123.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Salam properti. Budak keren punya properti. Pertama tips gue yaitu lu track and record dari developer ini. Sudah berapa lama dia berkecimpung dan sudah berapa lama dia fokus di bidang properti. Ya, kedua, ya kan, nggak cuma makan promo-promonya, tapi lu lihat bank apa yang kerjasama nih sama developer tersebut. Ini penting. Jadi kalau ada bank yang kerjasama itu minimal lebih aman. Yang ketiga, saran gue belilah ya kalau bisa ya propertinya yang udah kelihatan nih infrastrukturnya, udah nggak cuma ada show unit aja, yang udah ada bangun beberapa rumah,